Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan akuntansi, dan di soal yang sama kita akan ngebahas bagaimana persamaan akuntansi ini akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, jadi sebenarnya persamaan akuntansi itu adalah supaya kalian itu paham mana yang termasuk aset. Nah, ini dia, mana yang termasuk aset. Nah, tapi di sini yang termasuk aset cuma sampai piutang ya, contoh di sini. Sedangkan nanti beban ini dia masuk ke akun tersendiri. Sebenarnya yang aset yang dari kas, dari piutang, peralatan, perlengkapan, kendaraan dan kas itu namanya akun real atau akun neraca. Sedangkan beban perlengkapan, beban gaji itu namanya akun nominal yang ada nanti di laporan laba rugi. Jadi apa bedanya? Nanti bedanya itu ketika kita membicarakan laporan keuangan kita bahas. Tapi yang jelas persamaan akuntansi ini pentingnya adalah supaya kalian paham bagaimana cara suatu harta bertambah, kenapa dia bertambah, dari mana sumbernya, bagaimana harta berkurang, kenapa dia berkurang, dari mana sumbernya. Dan seperti kita ketahui sumbernya itu ada dari modal dan ada juga dari kewajiban. Oke, kita lanjut ke jurnal ya. Nah, di jurnal yang harus kalian perhatikan adalah bentuknya itu seperti ini ya, bentuk jurnal. Nah, pertama kolom yang harus ada adalah kolom tanggal. Nah, ini ya, kolom tanggal. Kemudian kolom keterangan, ref, debit, dan kredit. Di atasnya jurnal itu ada halaman. Nah, halaman ini artinya kalian jika nanti kalian print atau nanti terlihat di file kalian itu ada di halaman berapa. Nah, ini dia halaman ya. Nah, sedangkan di tanggal itu untuk yang baris pertama sekali sebutkan tahunnya 2020 ya. Kemudian bulannya. Bulan berapa transaksinya? Nah, tulis di sini. Kemudian baru tanggal. Nah, ke bawahnya untuk transaksi selanjutnya tinggal tulis tanggal aja, kecuali nanti misalnya bulannya udah beda, baru buat lagi Februari, tanggal 5 misalnya. Jadi selama bulannya masih sama, cukup tulis tanggalnya. Dan ini harus berurutan ya tanggalnya ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan hanya dibuat tanggal-tanggal yang ada transaksi saja. Jadi nggak mesti tanggal 2 sampai tanggal 4, kan nggak ada transaksi nih. Jadi nggak usah ditulis, cukup tanggal 1 dan tanggal 5 aja. Oke, kemudian di kolom keterangan isinya adalah nama akun. Nah, nama akun yang akan kita debitkan dan yang akan kita kreditkan. Nah, nama akun itu kalau yang akun yang didebit itu harus selalu ditulis duluan. Jadi kalau ada debit, tulis dulu debit sampai bawah, baru kemudian buat akun yang kita kredit. Dan ketika kita buat kredit itu harus agak masuk ke dalam gitu ya. Kemudian referensi, apa isi dari referensi? Dia isinya adalah nomor akun, misal dari kas, nomor akunnya berapa. Nah, di sini saya nggak sebutkan nomor akun, jadi di skip aja. Modal, misalnya kas tadi nomor akunnya 01, maka di sini buat 01. Modal, nomor akunnya katakanlah 03, maka dia buat 03. Nanti ada kas lagi kan di sini. Nah, buat juga refnya sama 01. Jadi ya. Kemudian D dan K ini adalah debit dan kredit. Nah, ini menunjukkan apakah si kasnya di debit atau si kasnya di kredit. Nah, dalam menjurnal ini prinsip yang harus kalian ingat ya. Ini prinsip yang harus kalian ingat. Di mana aset ketika bertambah, ia bertambah di debit. Pendapatan ketika bertambah juga di debit. Sisanya ini yang 3, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, kalau bertambah di kredit. Nah, kalau berkurang gimana? Ya kalau berkurang tinggal lawannya aja. Misalnya aset berkurang berarti lawan dari D, K. Kewajiban, lawan dari K, D. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa saya nggak tulis ini? Saya hapus saja biar kalian paham. Yang harus diingat itu cuman saldo normalnya atau bertambahnya di mana ya. Jadi ketika mau tahu berkurangnya tinggal dilihat kebalikannya. Contoh tadi nomor 1. Nomor 1 itu kas bertambah 5.000 dan modal bertambah 5.000. Jadi
kas itu kan dia akun aset. Nah, aset bertambah di debit. Nah, aset bertambah di debit. Jadi makanya kasnya kita debit 5.000. Modal. Nah, modal di sini kita lihat ya bertambah. Oke, ketika modal bertambah, maka modal kan dia sama dengan ekuitas. Maka modal diletakkan di sebelah kredit. Maka kas bertambah di sebelah debit 5.000, modal bertambah di sebelah kredit 5.000. Jadi tidak selamanya debit kredit itu tambah kurang. Bisa jadi dua-duanya bertambah. Nah, untuk yang seterusnya juga sama aja. Nah, kalian tinggal lihat kendaraan ini masuk mana dia, masuk aset. Ya, maka dia juga bertambah. Kita lihat lagi di persamaan, dia juga bertambah di debit. Perlengkapan, dia juga masuk aset. Peralatan masuk aset. Utang. Nah, kalau utang dia sama dengan kewajiban, bertambah di kredit. Nah, gitu ya. Kemudian kas, aset, pendapatan. Nah, ini pendapatan ini akun nominal yang ada di laporan laba rugi, walaupun sebelumnya kita buat di bawah modal, ya di sini ya di bawah modal, tapi nanti dia itu terpisah dari akun neraca ya. Tapi itu nanti saya kita pelajari ketika kita pelajari laporan keuangan. Yang jelas konsepnya pendapatan juga bertambah di sana. Nah, ini kan artinya kalau kalian udah paham persamaan akuntansi, kalian tinggal ikuti konsep ini. Ya. Tahu dia itu bagian dari aset kah, kewajiban kah, ekuitas kah. Nah, tinggal kalian pindahkan saja kemari. Dan di ujungnya total ini harus sama. Ya, total debit ini kalian jumlahkan semua ke bawah. Total kredit juga dari atas ini dijumlahkan sampai ke bawah. Harus sama. Oke, sekian dulu untuk yang jurnal. Selanjutnya kita buat buku besar ya.